Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas terkait dengan laporan atas dugaan perbuatan pidana kepada pihak kepolisian. Ya, yang pertama kita harus mengetahui dan mempersiapkan minimal ada 2 alat bukti permulaan. Alat bukti permulaan itu apa saja? Yang pertama minimal ada saksi, ya. Ada saksi dulu. Nah, saksi itu jumlahnya minimal 2 orang saksi. Karena ada asas dalam hal saksi ini namanya asas unus testis nullus testis, ya. Jadi 1 orang saksi bukanlah saksi. Jadi minimal harus ada 2 orang saksi. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua ada alat bukti pendukung lainnya. Misalkan dalam hal penipuan, ada alat bukti transfer, ya. Misalkan alat bukti lainnya, misalkan ada alat bukti pesan di WhatsApp, aplikasi WhatsApp atau aplikasi lainnya, misalkan Telegram atau pesan pendek via SMS, ya, atau rekaman percakapan itu, ya. Jadi minimal ada 2 alat bukti dulu. Nah, lalu apa yang kita persiapkan lagi sebelum kita melaporkan? Kita harus tahu dulu bagaimana kronologi kejadiannya. Nah, kalau bisa dituliskan ya dalam pengaduan atau permohonan laporan, kita tuliskan yang pertama, kronologi kejadian awal, tertanggal berapa, kejadiannya apa, ya, sampai pada terjadinya dugaan terkait dengan perbuatan pidana. Nah, dugaan atas perbuatan pidana ini kita harus bisa memilah-milah, ya. Jangan-jangan ini yang dilakukan ini bukan perkara pidana misalkan. Ya, ada perjanjian, ternyata dia wan prestasi dalam hukum perdata, ya. Atau karena orang banyak tidak tahu, ya, ini perkara pidana atau bukan, ya. Lalu yang kedua misalkan, ini ada perbuatan melawan hukum, dia menipu saya misalkan. Tapi ternyata tipuannya itu dalam ranah hukum perdata misalkan, ya, dalam hukum perdata. Nah, jadi kita harus mengetahui, ya, perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana itu seperti apa. Ya, yang pertama kita harus paham, ada perbuatan, ada unsur penipuan misalkan. Penipuan dalam hukum pidana itu bagaimana? Ya, memang dia sengaja menipu, tidak ada niatan membayar, tidak ada perjanjian terlebih dahulu, ya, dan seterusnya. Ya, itu menipu, tipuan. Jadi sengaja dia menipu untuk menguasai barang orang lain tanpa hak dan seterusnya itu. Ya, lalu yang kedua ada unsur paksaan, memaksa orang lain, perampok, mencuri, menguasai hak orang lain tanpa hak, ya, tanpa hak yang sah. Jadi dia menguasai punya orang lain. Nah, itu ada unsur paksaan namanya. Mengancam, ya, ada ancaman. Nah, lalu yang terakhir apa? Ada kealpaan. Tidak sengaja tapi kok bunuh orang, ya. Tidak sengaja tapi kok menyakiti orang, ya. Menyakiti dalam hal pidana, ya. Jangan bilang, ini sakit hati Pak, harus dilaporkan. Nah, itu beda lagi masalahnya, ya. Tidak sengaja tapi nabrak orang, orangnya meninggal misalkan. Ini pidana lantas misalkan, ya. Ada banyak hal. Ya, jadi ada 3 unsur perbuatan melawan hukum tadi dalam hukum pidana dulu dipenuhi. Baru kita melihat pasalnya, melihat undang-undangnya dulu. Ini melanggar undang-undang apa? Ya. Misalkan melanggar KUHP ini, ya. Penipuan penggelapan 378, 372 misalkan. Ya, penipuan dan penggelapan misalkan. Nah, yang digelapkan apa, yang ditipu apa, kita harus bisa menjelaskan. Yaitu, ya. Lalu setelah kita melakukan, kalau saran saya melakukan pengaduan dulu, ya. Jangan tiba-tiba minta kepada polisi, bikinkan laporan, harus laporan ini. Enggak perlu pengaduan. Nah, padahal sebelum laporan itu kan bisa mengadu dulu. Jangan tiba-tiba harus terbitkan LP, jangan, ya. Jadi nanti kalau misalkan mau membuat laporan, pengaduan dulu, mengadu dulu. Biar apa? Biar ada alternatif penyelesaian sengketa lain, ya. Biar bisa diselesaikan. Jadi tidak harus perkara itu, ini pidana, harus dipidanakan ini, unsurnya memenuhi. Nah,
Jangan dikesitukan dulu ya. Kenapa begitu? Karena pidana itu dalam hukum sebenarnya itu upaya terakhir atau obat terakhir. Nah, dalam bahasa hukumnya ultimum remedium. Ya, upaya terakhir ketika tidak ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh, upaya lain yang bisa ditempuh. Ya, kita pengaduan dulu, para pihak dipanggil dulu. Ada proses lidik namanya penyelidikan ya. Oleh kepolisian dipanggil. Ya, unsurnya memenuhi tidak. Kalau unsurnya memenuhi atau para pihak, tapi para pihak mau misalkan berdamai, dikembalikan hartanya kalau itu penipuan dan seterusnya, saling memaafkan, itu tidak ada masalah sih. Tapi kalau misalkan proses itu berlanjut ya, proses penyelidikan berlanjut, ditingkatkan menjadi tahap kepada tahap penyidikan, misalkan saksi-saksi sudah diperiksa, kita kan harus mempersiapkan saksi sebagai pelapor ya. Kita sendiri juga diperiksa pada saat laporan dan pada saat penyidikan kita diperiksa ulang. Ya, lalu mempersiapkan alat bukti. Kalau itu sudah lengkap tadi, sudah proses tahapan penyelidikan, perkara ini layak untuk ditingkatkan sidik, digelarkan oleh pihak penyidik, oleh pihak kepolisian, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan ya. Setelah kita dapat surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau SP2HP tadi, berarti perkara kita sudah dinaikkan ke tahap penyidikan. Nah, setelah tahap penyidikan, saksi-saksi diperiksa, digelarkan, lalu perkara ini layak untuk dinaikkan misalkan. Itu. Nah, pada saat sidik itu biasanya sudah ada SPDP ke kejaksaan ya, SPDP. Ya, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ya ke kejaksaan. Nah, jadi dengan adanya SPDP itu penyidikan dimulai, setelah itu berjalan, nanti ada namanya tahap 1 oleh kejaksaan. Jadi kejaksaan memeriksa ya. Setelah tahap 1 ada tahap 2, nah, penyerahan dari penyidik kepada kejaksaan ya. Tapi kalau tahap 1 itu dipenuhi dan bisa dilanjutkan nanti tahap 2 ya. Tapi kalau ada yang tidak dipenuhi, maka kejaksaan memberikan surat dengan kode P19 namanya. Apa itu P19? Ada berkas yang harus dipenuhi. Misalkan harus manggil saksi lain, harus memanggil ahli misalkan, atau harus memberikan alat bukti lainnya, alat bukti tambahan lain misalkan ya, ada petunjuk dari kejaksaan begitu. Nah, sedangkan kalau misalkan perkara itu lanjut, ada surat dari kejaksaan dengan kode P21 ya. Jadi perkara tersebut dinyatakan layak untuk diajukan dalam persidangan ya. Nah, itu nanti kita dapat SP2HP lagi ya. Itu untuk pelapor ya, untuk pelapor ya. Nanti dalam persidangan kita juga harus siap menghadirkan saksi, menghadirkan alat bukti dalam persidangan ketika itu sudah dalam tahapan persidangan ya. Lalu alat bukti kita yang memang disita oleh kepolisian ya, nanti ketika dilimpahkan kepada kejaksaan juga disita oleh kejaksaan ya. Nanti jangan jangan bingung kalau alat buktinya disita. Jadi tidak ada masalah itu. Memang alat bukti itu kenapa disita? Untuk diamankan, biar nanti dalam proses pemeriksaan di pengadilan bisa diketahui oleh hakim yang memutus perkara tersebut ya. Lalu setelah itu tahap persidangan pidana biasa ya. Lalu ada sidang mulai dari pembacaan dakwaan oleh jaksa, lalu yang berikutnya pembelaan atau pledoi oleh terdakwa ya. Setelah itu ada tahapan setelah pledoi, pemeriksaan terdakwa ya. Lalu setelah terdakwa diperiksa dan barang bukti yang diperiksa, lalu tahapan yang berikutnya itu ada tahapan tuntutan ya. Setelah tuntutan ada putusan ya, itu. Nah, kalau tahapan pemeriksaan tadi misalkan menghadirkan saksi, menghadirkan apa setelah pemeriksaan terdakwa, itu tidak ada masalah, boleh itu.
Kita saksinya ada ahli ini, nah di situ. Jadi setelah mulai awal tadi, setelah dakwaan ada tahap pledoi, setelah itu pemeriksaan terdakwa atau tersangka, baru ada pemeriksaan saksi, ya, alat bukti saksi, lalu berikutnya ada tuntutan oleh jaksa. Setelah tuntutan lalu ada putusan, ya. Nah, apakah kita boleh sebagai pelapor itu meminta salinan putusan? Nah, jawabannya, salinan putusan itu boleh diminta kopiannya, bukan salinannya, ya. Kalau pelapor itu boleh meminta kopian dari salinan putusan. Ya, jadi kalau salinannya itu haknya terdakwa dan kejaksaan. Ya. Ya, demikian video kali ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.